hati-hati memilih teman. Bapak salah memilih teman, maka biasa harga diri baju coklat Bapak rendah bisa dirupiahkan. Saya selalu sampaikan di teman-teman polisi, karena saya ini selalu merasa keluarga polisi. Saya haji pertama Pak Jenderal Polisi yang hajikan. Saya viral pertama sama polisi. Alhamdulillah. Maka saya digelari sama teman-teman para mubalik, Sabang sampai Merauke, mereka sudah bergantung ke ustaznya polisi. Saya bilang, kenapa? Salah kah? Enak kalau kita berteman sama polisi. Lancar Pak. Tidak ada macet. Begitu selesai, semoga berkenan. Cocok aja. Ya, jadi ini perintah harian Kapolda melalui mulut Das Atlatif. Ya. Pak Kapolda yang saya hormati beserta Ibu Kapolda, ternyata warna kesukaan saya dengan Ibu Kapolda sama. Warna kuning. Wah, maka saya sulam baju saya warna kuning juga. Bapak Wakapolda yang saya muliakan, serta seluruh PJU Polda Sulawesi Selatan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Jenderal, sahabat Nabi ada salah satu anak muda, tapi dia ahli dalam ilmu hikmah. Saya ulang, ahli ilmu hikmah. Dia tahu apa hikmahnya. Namanya Ubay bin Ka'ab. Jauh lebih senior Umar. Tapi Umar suatu ketika bertanya sama Ubay bin Ka'ab, ahli hikmah ini setelah wafat Nabi. Ubay, apa sih sesungguhnya makna kata takwa dalam perintah puasa? Bapak-bapak tahu kan endingnya puasa? Apa itu Pak? Kira-kira? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Kan sekarang ini mau finish. Tuh, final maki ini. Besok sudah terakhir. Mestinya tujuan dari puasa itu sudah kita raih. Apa tujuan puasa? Takwa. Pak Kapolda, utus Dirlantas ke Jakarta, sekolah. Tentu ada tujuannya. Meningkatkan SDM. Supaya kau tahu ngatur lalu lintas. Kalau pulang masih beleng-beleng, masalah itu. Berarti buang-buang anggaran ini. Iya toh? Buang-buang anggaran ini. Ya, sudah dikasih pelatihan, dikasih biaya, dikasih transport, dikasih kesempatan, enak meta. Ya kan? Ya, pasti ada tujuannya. Puasa juga Allah perintahkan 1 bulan, pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Pak, kita tahu Sandiaga Uno. Tahu kan? Ya, itu kan orang Sulawesi. Nah, itu Sandiaga Uno, bapaknya dengan bapakku masih saudara. Mengaku. Bingung Pak Kapolda Sandiaga cakep, Ustadz hancur. Ya kan? Ya kan? Ya, kok beda gitu loh. Pak Jenderal, saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu-ibu semua mau foto sama saya. Nah, ngaku gampang. Coba, masih ingat bapak-bapak waktu dilantik sebuah jabatan? Pasti yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dulu. Cuma masalahnya, takwanya ke kanan, bapak ke kiri. Tidak sesuai dengan apa yang maksud takwa. Apa sih takwa itu? Makanya Umar penasaran. Apa makna takwa dari puasa itu? Ubay bin Ka'ab menjelaskan. Dia jawab Pak Jenderal dengan hikmah juga. Kata Ubay, Umar, pernah kau jalan sama Nabi Muhammad? Oh sering. Bagaimana kalau Nabi Muhammad menghadapi jalan yang cadas, banyak batu-batunya tajam, lalu ada duri-durinya? Apakah Nabi mundur atau maju? Nah, Umar berkata, Nabi tidak pernah jalan mundur. Kalau sekali jalan, jalan. Tidak pernah mundur. Tapi berubah sikapnya. Berubah dia punya perjalanan. Dia angkat naik sedikit jubahnya. Dia linting bajunya. Lalu dia jalan begini. Penuh kehati-hatian. Jadi takwa itu bukan kejili-jili.
Kajili-jili itu jenderal. Kajili-jili itu. Kalau dirlantas teman saya, Pak. Setiap mau pergi ceramah, Pak Dir, aman Ustaz. Perjalanan lancar, Pak. Insya Allah saya ajak nanti Bapak masuk surga. Tentu didapani oleh Pak Kapolda. Tidak boleh juga kita lumbai Pak Jenderal. Harus izin saya. Iya, Pak. Harus izin Pak Jenderal juga. Akhirnya, takwa itu adalah kehati-hatian. Nah, sebagai polisi, hati-hati apa? Saya bukan menasihati, Pak. Hanya mengingatkan. Satu, hati-hati milih teman, Pak. Banyak teman kita polisi yang awalnya baik, akhirnya menjadi keliru karena salah memilih teman. Bapak-bapak kombes, Bapak ini punya jabatan semua. Oh, itu kalau punya jabatan orang, Pak, seperti gula. Semua semut datang. Begitu dia tahu tinggal 1 bulan kita pensiun, oh hilang semua nih, Pak. Hati-hati. Maka hati-hati memilih teman. Berteman dengan orang kaya, Allah tidak larang. Berteman dengan non-muslim, Allah tidak larang. Berteman kepada orang kafir sekalipun, silahkan. Cuma hati-hati. Tidak semua yang datang ke Bapak itu mukanya manis, senyumnya baik, niatnya baik. Enggak semua, Pak. Saya yakin jabatan seperti Kapolda, banyak sekali temannya, Pak. Banyak mau ketemu sama Bapak, ngantri, Pak. Tapi belum tentu niatnya baik. Maka hati-hati. Bagus, makanya ketika memilih teman, hati-hati. Apalagi kalau datang di sekampung, itu kasihan kemana kamu? Kau tonseng kombes di Polda, tolonglah kau bantu. Mulai itu, mulai hati-hati. Maka berhati-hati, insya Allah menyelamatkan. Saya kasih contoh, Pak. Kalau saya jalan sama Pak Agung, pemeriksanya polisi, tidak mungkin saya bilang, Pak Agung, di mana ada panti pijat yang bagus? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin juga saya bilang, Pak, di mana rumah karaoke yang baik? Tidak mungkin. Pasti beliau katakan nih, apa ini Ustaz? Ustaz kajili-jili. Iya toh? Paling kalau saya jalan berdua, mau azan, mohon maaf hadir, sebentar lagi azan ini, kita cari masjid dulu. Maka orang yang temannya baik, insya Allah akan menularkan kebaikan pada dirinya. Contoh, saya kasih contoh. 1, contoh konkret, Pak. Bapak tahu kulit kambing? Kulit kambing. Itu kalau dikeringkan, ya kan? Kemudian berteman dengan Quran. Lalu dia menjadi sampul Quran. Ya, saya ulang. Kulit kambing yang najis, bau, mana mau kita cium, Pak? Iya toh? Tapi begitu menjadi pembungkus Quran, kulit kambing menjadi pembungkus Quran. Setiap mau diambil itu Quran, dicium dulu itu kulit kambing. Selesai dibaca, dicium lagi itu kulit kambing. Lalu disimpan. Coba kalau kulit kambing sendiri, Bapak mau cium? Enggak. Tapi karena dia berteman dengan yang suci, maka diciumlah itu kulit kambing. Kulit kambing ketemu dengan derom. Tahu derom, Pak? Tahu? Menjadi beduk, Pak Waka. Baik dipukul terus. Pak. Apa? Salah memilih teman. Kulit kambing berteman Quran dimuliakan dan dicium. Kulit kambing bertemu derom dipukul setiap saat. Salah memilih teman. Hati-hati memilih teman, Pak. Termasuk hati-hati memilih sekretaris. Hati-hati. Hati-hati. Maka Pak Jenderal, teman, insya Allah Bapak punya teman baik, bukan cuma di dunia, Pak. Bukan cuma di dunia dia berfungsi kebaikan, tapi sampai ke akhirat. Dijelaskan dalam kisah. Di akhirat kelak, ketika ada orang ditakdirkan masuk surga, Das'at Latif misalnya, masuk surga. Mau masuk surga. Begitu tinggal beberapa langkah saya masuk surga, saya tanya, mana Kapoldaku itu kesian?
Dia bilang, malaikat, masih banyak urusannya. Masih banyak pertanyaannya belum selesai. Lalu saya berkata, ya Allah, tidak enak rasanya saya masuk surga kalau tidak ada beliau. Kenapa? Beliau memudahkan saya berdakwah. Setiap saya ketemu, selalu ditanya, gimana kabar Ustadz? Kapan lagi diceramah-ceramah? Jarang-jarang jenderal ngajak orang ceramah, Pak. Setiap saya ketemu, ayo Ustadz, kapan lagi ceramah? Tunggu dulu Pak Jenderal, nanti ada waktu. Saya lihat waktu dulu. Barulah dapat waktu ini. Akhirnya saya akan berkata, saya bisa ceramah itu di depannya JPU Polda. Kalau dia ada Kapolda, tidak mau dia dengar ceramah, Pak. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tapi karena ada jenderalnya, datang semua dia. Maka saya berkata, ya Allah, tidak enak rasanya saya masuk surga kalau Pak Jenderal Kapoldaku belum masuk. Akhirnya Allah berfirman, Das'at, saya mau sempurnakan kebahagiaan kepadamu. Maka ambil kawanmu supaya kau enak, tulus, ikhlas masuk surga. Ambil itu teman. Maka itu perlu ngambil teman orang baik, Pak. Maka di HP-nya Bapak catatkan nomor HP-ku. Supaya kalau ada masalah Bapak bisa tanya Ustadz, minimal ilmunya. Bapak amalkan atau tidak, minimal ilmunya. Ustadz, bagaimana ini hukumnya kalau mimpi basah di bulan Ramadan? Misalnya kan Bapak tugas istri jauh, tidak mau ikut. Ternyata Bapak siang hari mimpi basah. Bagaimana hukumnya itu? Tidak batal, Pak. Ya, dengan catatan begitu bangun langsung mandi. Kalau mimpi basah. Kalau Bapak kreatif sendiri, batal. Ya kan? Nah itu penting. Nah, itu pentingnya Bapak punya nomor handphone orang-orang baik. Supaya apa? Ketika Bapak menemui masalah dari persepsi Islam, Bapak minimal tanya dulu deh. Supaya Bapak bisa mengambil keputusan, selamat dunia, selamat akhirat. Itu baru nomor handphone bertanya. Apalagi kalau Bapak mengawal Ustadz. Allahu Akbar. Apalagi kalau Bapak traktir makan Ustadz. Mas ini barang, Pak. Satu, Pak. Saya cinta Bapak karena Allah. Polisi sangat keliru kalau tidak memudahkan Bapak masuk surga. Keliru, Pak. Coba lihat sepangkat Kapolres, Pak. Kalau dia bilang tutup itu minuman keras, nah tutup, Pak. Tutup itu prostitusi, dia tutup. Kalau kami Ustadz, jangan minum keras, jangan mabuk. Nah bilang anak muda, kenapa Ustadz? Suamu kah? Saya mau masuk surga atau neraka urusanku. Ada apa dengan kau? Ayo, tutup prostitusi. Nah lempar kau itu preman, Pak. Kita bicara hamar, nah kasih kempes mobil ta, Pak. Tapi coba kalau Kapolres, Pak. Kapolda, oh enggak ada yang berani, Pak. Saya tangkap kamu. Berhenti dia, Pak. Itulah kelirunya seorang polisi. Kalau dia tidak memudahkan dirinya masuk surga, keliru, Pak. Saya kasih contoh paling gampang. Kalaupun kami ulama masuk surga, masih ngantri, Pak. Ulama dari kecamatan Tamalate, ulama kecamatan Ujung Tanah, ulama dari Sopeng, ulama dari Bone. Kalaupun Allah berkata ulama masuk surga, masih ngantri, Pak. Masih banyak ngantrinya, Pak. Lama kalau masuk surga. Tapi kalau Allah katakan Kapolda Sulawesi Selatan, sendiri Pak Jenderal. Tidak perlu ngantri, Pak. Iya toh, sendiri. Tidak ada temannya. Coba. Maka hati-hati memilih teman. Bapak salah memilih teman, maka biasa harga diri baju coklat Bapak rendah bisa dirupiahkan. Saya selalu sampaikan di teman-teman polisi. Karena saya ini selalu merasa keluarga polisi. Saya haji pertama Pak Jenderal Polisi yang hajikan. Saya viral pertama sama polisi. Alhamdulillah. Maka saya digelari sama teman-teman para mubalik. Sabang sampai Merauke. Mereka sudah bergantung ke ustaznya polisi. Saya bilang kenapa? Salah kah? Enak kalau kita berteman sama polisi. Lancar, Pak. Tidak ada macet. Begitu selesai, semoga berkenan. Cocok aja. Iya kan? Allahu Akbar. Maka bapak-bapak polisi, saya kasih contoh. Pak Jenderal, Pak Kapolda, Pak Waka, boleh enggak pakai peci seperti saya? Boleh. Boleh pakai gamis seperti saya. Malah makin cinta masyarakat kalau Bapak pakai gamis seperti ini. Boleh, Pak.
Tapi boleh ndak Ustadz Dasat pakai bajunya Pak Jenderal? Oh, langsung saya ditangkap Pak. Polisi gadungan ini orang gila. Itulah yang selalu saya istilahkan, polisi punya nikmat sosial yang Bapak tidak bisa uangkan. Apa? Baju coklat Pak. Tidak ada yang berani Bapak kalau sudah seragam Pak. Meskipun Bapak tamatan SMA ataupun sarjana jadi penyidik Pak. Tidak ada orang hebat di depannya penyidik. Biar dia profesor doktor. Begini semua di depannya Pak. Hancur dia Pak. Apa salahku? Tunggu dulu saya carikan ku apa salahmu ini. Iya Pak. Makanya keliru kalau Bapak tidak memudahkan polisi masuk surga. Demi Allah keliru Pak. Maka hati-hati milih teman. Boleh Bapak berteman dengan non-muslim, pengusaha, juragan, pemilik hotel. Boleh Pak. Tapi Bapak tetap hati-hati. Kehati-hatian insya Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, hati-hati mengelola pekerjaan. Hati-hati Pak. Hati-hati mengelola amanah. Nabi mengatakan ayatul munafikina zalaza. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak apa? Apabila diberi amanah dia khianat. Dan orang munafik itu tidak ngeri Pak. Ngeri balasannya Quran orang munafik. Ayatul munafikina thalatha kata Nabi, tanda orang munafik itu 3. Satu diantaranya diberi amanah dia berkhianat. Disuruh ngurus hutan malah jadi bajak hutan. Suruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Khianat. Dan orang munafik itu balasannya menurut Quran. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka ditempati Pak. Sudah neraka keraknya lagi. Kalau Bapak masih percaya kepada Al-Quran, yakini Quran. Yakini ayat ini, orang munafik itu tempatnya nanti keraknya neraka. Ustadz juga potensi punya sifat munafik. Apa? Apabila dia berkata dia bohong. Kata-kata ini Ustadz senjatanya. Tapi senjatanya bapak-bapak adalah jabatan. Diberi jabatan dia khianat. Hati-hati. Maka saya berpasrah kepada kita semua. Saya cinta bapak-bapak karena Allah. Jangan pernah meninggalkan tempat tugas Pak. Tanpa satu. Meninggalkan jejak kebaikan di situ. Apa itu jejak kebaikan? Tidak dilarang negara Bapak Kapolres bangun masjid. Tidak dilarang Kapolri Bapak bertugas di situ menginisiatif, mengumpul orang-orang kaya, saya mau kau bangun masjid. Begitu Bapak pensiun, Bapak bisa ingat, oh ada masjid Kapolres ini waktu saya Kapolres Probolinggo, Kapolres Brebes, ada masjid saya bangun. Itulah yang akan mengalir terus pahala Bapak meskipun Bapak sudah di alam kubur. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan maksiat di tempat tugas, terutama dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah Pak gampang tobatnya. Bapak menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Asal kamu tidak mengaku Tuhan, ku ampuni semua dosamu kata Allah. Tapi kalau Bapak menyakiti hati masyarakat tempat Bapak tugas, syaratnya Bapak pergi kembali ke tempat tugas, minta maaf yang pernah disakiti. Kalau ada berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang yang pernah berperkara kau salah gunakan. Hati-hati. Maka hati-hati mengelola amanah. Yang ketiga, sebelumnya, dan bekerja sebagai polisi, jangan pikir bukan amal jariah Pak. Jihad Pak. Jihad seorang polisi. Kok bisa Ustaz? Jangankan mengamankan. Coba lihat kasihan. Saya bilang sama kemarin di Polda Jawa Barat. Kasihan ini polisi yang orang tidak tahu. Mana pernah kasihan itu mereka sahur dan buka dengan anak istrinya. Lebih banyak dia di lapangan kasihan. Coba lihat. Tengah malam orang taraweh. Mau juga itu kasihan polisi bersama anak istrinya pi taraweh. Tapi dia harus tugas di depan masjid mengamankan orang jamaah. Itu jihad Pak. Jihad itu bukan sekadar perang rawang orang menghina Islam. Tidak. Jihad. Cari nafkah itu jihad. Jangankan mengamankan orang. Mana bisa saya ceramah kalau rusuh Pak. Saudara-saudara sekalian, ada busur. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Tidak bisa saya ceramah Pak. Itulah pahanya polisi. Itu bila lahan jihadnya polisi. Mengamankan orang yang dakwah. Jangankan yang begitu Pak. Orang cari nafkah. Ada
satu sahabat Nabi, jenderal yang pernah dicium tangannya Nabi. Bayangkan, kita ajak ketemu ulama, senang betul kalau kita cium tangannya. Bagaimana kalau Nabi yang cium tangannya kita, Pak? Nabi yang cium tangannya ini manusia, Pak. Dan siapa dia? Dia Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan dia, Pak Jenderal. Kan itu kentara itu orang yang kaya dengan orang miskin, Pak. Kentara lembut-lembutnya jarinya, Pak. Antara jenderal dengan Bribka. Kentara itu kasihan itu kan. Nabi jabat tangan. Nabi jabat tangan. Wih, kasar betul tangannya ini. Kasar. Nabi bertanya, kenapa kasar begini tanganmu? Berjawab, ya Rasulullah, saya ini buruh harian. Kerja saya ngambil batu di gunung, saya pecah-pecah lalu saya jual di pasar. Makanya kasar ini tanganku. Nabi terharu, berkaca-kaca mata Nabi, lalu dia cium tangannya. Inilah tanganmu yang akan membawamu masuk surga karena kau cari nafkah dengan tekun. Bapak pengamanan. Mana bisa ini Indonesia jalan kalau tidak ada polisi? Saya bilang sama majelis taklim, coba bayangkan kalau tidak ada polisi di Indonesia. Rumahmu diserobot, anakmu diperkosa, hartamu diambil. Kau datang ke polsek, mohon maaf Pak Polisi, tolong tegakkan keadilan. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf, baru 3 hari yang lalu polisi bubar. Itulah Bapak, mana bisa berdiri negara kita kalau tidak ada polisi. Maka polisi jihad dengan catatan jadi polisi yang presisi. Kalau keterlaluan Pak, kalau polisi masih nyender, aduh, gaji sudah bagus, fasilitas apa, masuk ke kantornya orang saja pas sudah hormat semua sama kita. Di jalan raya, mana ada yang berani lambung Ki Pak. Kalau Bapak pakai semua lambat-lambatnya, itu mobilnya sengaja kasih lambat. Dia bilang, kenapa tidak mau cepat-cepat, itu kita mau lewat aku Ki. Luar biasa. Maka nikmati itu dengan cara laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi niatkan hari ini, ya Allah, saya mau masuk surga dengan polisiku. Saya mau masuk surga dengan jabatan yang saya miliki, ya Allah. Ridai pekerjaan saya, berkahi segala pekerjaan saya. Saya mau berkumpul dengan Rasulullah, minum di telaga Al-Kautsar dengan polisi saya. 3, hati-hati mendidik anak. Ibu-ibu yang ada di luar, mohon maaf Ibu. Bu-ibu, kalau mati nanti Bu, anggaplah Ibu lebih cepat wafat. Kira-kira siapa yang doakan Ibu? Suami, kawin lagi Bu. Dia dengar istri saya ini Pak Waka. Dia bilang, jadi Ustaz nanti kalau saya meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya bilang, kau sini sayang. Saya peluk dia baik-baik, baru saya bilang, sayang dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir mau kawin lagi. Takut tidak, bukan saya takut, cuma tidak enak, repot. Bapak-bapak kalau tidak mau kawin lagi, cuma kan repot Pak, tidak ada berani. Ayo. Nah ketika kita wafat Pak, siapa yang doakan kita? Anak, teman. Bapak kan punya grup WhatsApp semua. Iya toh, coba lihat kalau ada teman kita yang meninggal. Doakan tidak Pak, nak copy paste saja itu Pak. Stiker innalillah, stiker nak kirim Al-Fatihah. Mana dia mau ketik doa? Enggak Pak, malah begitulah gambaran kita. Kita sudah di dunia saja meninggal, orang cuma copy paste itu Pak. Stiker saja dikirim untuk menulis doa, enggak. Siapa yang menolong kita? Anak. Alangkah bahagianya Bapak pensiun. 3 anaknya semua berkata, Bapak sudah pensiun. Mulai bulan ini 1 anak 2 juta, 6 juta gaji pensiun Bapak dari anak. Terhormat, halal. Begitu Bapak sakaratil maut, anak pertamanya baca Yasin. Anak keduanya baca Al-Fatihah terus. Anak ketiganya dikirimkan orang tuanya doa-doa supaya sakaratil maut dengan tenang. Berapa banyak orang saya lihat sukses Pak. Tokoh masyarakat sering dengan mata saya kepala saya lihat. Begitu saya ke rumah sakit, tokoh yang tadi ini yang hebat sekali Pak, didorong pakai kursi roda. Siapa yang dorong? Istrinya yang sudah rentah juga. Padahal tokoh, mana anak-anaknya? Semua sibuk. Dan saya pernah melihat orang meninggal. Begitu saya mau pergi ceramah, dia telepon saya, istrinya,
Ustaz tolong ke rumah Ki dulu, saya mau pergi ceramah, tolonglah Ustaz. Menangis dia, oke saya ke rumahnya. Meninggal suaminya, tidak ada yang ngurus suaminya, tidak dia tahu ini. Saya bilang mana semua anak-anaknya? Sibuk semua Ustaz. Saya minta nomor telepon anaknya, pengusaha di Samarinda. Tabek Daeng, meninggal bapakmu. Ditunggu atau bagaimana? Apa jawabannya? Oh sudah lama memang sakit itu bapakku. Jadi bagaimana? Biar saya pulang Ustaz, tidak merubah keadaan. Lalu bagaimana Ustaz? Bagaimana Daeng? Gampang. Kirim nomor rekeningnya Pak Ustadz, seluruh biaya pengurusan dan pemakaman jenazah saya transfer, Ustadz yang urus. Gimana kalau kita sudah setengah mati Pak, merantau kiri kanan, supaya anak kita bisa sekolah, supaya anak kita bisa beli mobil, ternyata begitu kita pensiun tidak ada yang menghormati kita. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati mendidik anak. Kalau bapak yakin tidak bisa didik anak, masukkan anak kita ke pondok. Biasa istri komplain itu, kasihan anak saya cuma makan tempe tahu, sekali seminggu makan ayam. Pak, daripada di luar makan narkoba. Bapak kan polisi, tahu kan semua. Saya ini tidak berurusan dengan narkoba. Tapi setiap saya masuk ceramah lapas, mau lapas maupun rutan, penghuninya 80% narkoba. Bapak kan semua tahu, 80% penghuninya narkoba. Sudah penjara umum ada penjara khusus narkoba overload, penjara pun banyak di dalamnya. Narkoba mengancam anak-anak kita. Anak kita di rumah aman, anak kita di sekolah aman, tapi jarak dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah itu yang tidak aman. Apalagi kalau bapak sibuk, istri juga sibuk. Akhirnya begitu bapak pensiun, tidak ada yang tahu doakan. Lihat anak-anak kita sekarang, pergi ziarah kubur ke neneknya, dia berdoa. Tidak tuh Pak, dia update status. Foto ziarah kubur. Nah, tidak ada doakan. Maka hati-hati mendidik anak. Ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. 1, kasih nama yang baik. Kasih nama Pak. Kasih nama. Nama-nama yang penuh semangat, penuh gairah, penuh doa di dalamnya. Yang kedua, beri makan. Yang ketiga, didik. Dari 3 kewajiban ini yang terlalu kita pusingkan Pak. Terlalu kita pikirkan makan. Padahal tidak ada satupun anak polisi yang mati kelaparan. Tunjukkan saya anggota Polri yang meninggal anaknya gara-gara kelaparan. Tidak ada tuh Pak. Tapi yang meninggal gara-gara tawuran, meninggal karena balapan, meninggal karena narkoba, pasti banyak. Berarti Bapak tidak usah cemas isi perutnya anak, yang Bapak cemaskan mendidiknya anak kita. Makan, jangankan anak kita, bapaknya perwira. Mana mau kelaparan? Cicak aja. Tidak perwira, tidak sarjana. Dijamin rezekinya oleh Allah. Bapak tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu cuma di dinding. Satu terbang, di mana ketemu dan tidak ada bendaranya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak. Maka bapak-bapak polisi, saudaraku, bapak tuan-tuan yang saya muliakan dengan segala kehormatan. Tidak usah cemaskan perutnya anak kita. Ada rezekinya. Yang bapak cemaskan mendidiknya anak kita. Dan ini mohon maaf ibu-ibu, Bayangkari. Tugas mendidik ada pada istri. Kalau ada anak putus sekolah gara-gara tidak ada biaya, bapaknya nanti dihantam di neraka. Tapi kalau ada anak cewek tidak pakai jilbab, tidak tahu ngaji, tidak tahu sholat, ibunya nanti diseret. Mana ini ibunya? Kenapa? Kan kita laki-laki lebih banyak keluar. Kalau kita tinggal di rumah, gimana kalian bisa pakai emas? Gimana kalian mau punya rumah, punya mobil yang mewah? Kita harus banting tulang dan harus di luar. Istri yang ada di rumah. Ketika dia gagal mendidik anaknya, maka istri paling bertanggung jawab di akhirat kelak. Maka hati-hati mendidik anak. Dan yang bisa merusak akhlak anak kita kalau makanannya tidak halal. Hati-hati. Maka Pak, kalau Bapak yakini tidak halal, jangan bawa ke rumah. Lebih baik Bapak hamburlah di luar. Kalau nyata tidak halal, jangan kasih makan anak istri kita. Karena akan terbentuk darah daging yang haram. Sehingga otaknya pun akan banyak berpikir yang haram-haram. Begitu pesan Nabi. Terakhir, sebentar lagi kita akan lebaran.
Maka ada sunnah. Kalau dilakukan tinggi pahalanya, kalau tidak dilakukan rendah nilainya meskipun lulus, tapi lulus percobaan. Ya, apa itu? Satu, begitu mau lebaran, misalnya bapak mau ke masjid 6:30, kira-kira jam 6 sudah mandi. Sebelum mandi, sunnah potong kuku. Sunnah potong kumis, rapikan. Kalau jenggot, berbeda pendapat ulama. Merapikan, hadisnya itu kan pelihara. Pelihara itu ada dua makna. Kalau dia kotor, cukur. Itu namanya pelihara. Bukan pelihara itu panjangkan saja, tidak. Kalau dia jelek, apalagi bapak sebagai polisi, berjenggot panjang, jenggot Pancasila yang 17 lembar, lebih rapi kalau bapak cukur sekalian. Sunnah. Cukur rambut, potong kuku, sunnah. Sudah itu mandi. Mandinya bagaimana Ustaz? Mandi seperti mandi junub. Sunnah wudhu dulu. Sudah wudhu, bapak masuk ke kamar mandi. Hadap kiblat, ambil timba. Saya niat mandi sholat Aidil Fitri lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, baru seluruh anggota tubuh. Ustadz, bagaimana kalau di rumah kita pakai apa itu? Shower, tidak ada timba? Gampang Pak, begini aja Pak. 1, 2, 3, gila lagi. 1. Saya ketawa, saya serius ini Pak. Kan selesai. Nah, sunnah sikat gigi, sunnah pakai sabun, semuanya Pak, cuci bersih-bersih, termasuk alenya beliau yang mulia, bersihkan itu Pak. Sudah, terakhir basuh kaki. Kalau bapak tidak kencing lagi setelah basuh kaki, bapak tidak usah wudhu, sudah itu gantinya. Tapi kalau mau lagi merasa tenang, ndak nyaman rasanya kalau saya tidak wudhu, silahkan wudhu lagi. Sudah wudhu, berpakaian. Sunnah berpakaian yang indah. Itu perintah surah Al-Jum'ah. Pakaian yang indah bukan yang mahal. Pakaian yang indah itu halal, bersih, suci. Dan sunnah pakai putih. Kalau pakai baju hitam boleh? Boleh, tapi tidak sunnah. Kalau perempuan disunnahkan memakai baju yang tidak mencolok. Supaya tidak menarik perhatiannya suaminya orang. Ya? Apalagi kalau suaminya orang sudah lobet. Kan ada itu yang tua sekali suaminya, istrinya masih muda. Biasanya ini layangan putus. Nah, itulah sunnahnya. Sunnah perempuan tidak bercorak terlalu terang. Sunnah berikutnya lagi, bapak sunnah memakai parfum. Kalau tidak ada mahal, parfum palsu sekalipun boleh. Kalau hari itu tidak ada sama sekali pengharum ruangan ambil Pak, semprot. Ya. Sunnah memakai wangi-wangian. Tidak ditentukan parfum, pakai wangi-wangian. Kalau dengan pengharum ruangan sudah wangi, itu sudah sunnah. Sudah sunnah menuju ke lapang makan dulu. Sunnah itu bedanya Idul Kurban. Kalau Idul Kurban selesai Aid baru makan. Kalau Idul Fitri makan dulu. Untuk apa? Membuktikan bahwa hari kemarin sudah beda hari ini. Ya, karena kita sudah tidak puasa. Sudah menuju ke lapangan. Kalau dia dekat dan mampu dijangkau jalan kaki, sunnah jalan kaki. Tapi kalau dia jauh, Pak Kapolda di sini, mau lebaran di Mapolda, jam jalan kaki Pak, setengah mati Pak. Repot Pak, 11 kilo Pak. Begitu sudah sampai Pak, orang sudah bubar. Kalau dijangkau dengan jalan kaki, sunnah jalan kaki. Dan sepanjang jalan bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai di lapangan. Karena sunnah itu Pak di lapangan. Untuk membedakan hari raya dengan Jumat biasa. Maka disunnahkan lapangan. Nah, sampai di lapangan tidak ada salat qabliyah. Tidak ada salat sunnah. Langsung duduk. Sambil duduk memuji-muji Allah. Takbir, tahbil, takmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah, masuk tiba saatnya sholat. Sholat Aidil Fitri.
Niatnya tidak usah Bapak hafal. Begitu Bapak tinggalkan rumah, sudah ada pasti dalam hati, saya mau sholat Idul Fitri. Itulah niat, tidak mesti dilafazkan. Kalau Bapak mau ambil cara praktis, bilang saja begini, Tuhan, sholat sunnah Idul Fitri ya. Allahu Akbar. Boleh. Sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum dihitung. Baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar sampai 7 kali. Nah, sudah baca seterusnya seperti sholat. Kalau tidak hafal itu diam saja, ikuti imam. Selesai. Selesai. Kemudian Idul Fitri ada khutbah. Wajib diikuti khutbah. Banyak orang selesai sholat dia pulang. Itu sama hukumnya dia sholat duhur cuma 2 rakaat. Jadi sempurnakan dengan mendengar khutbah. Selesai khutbah berdiri, kita berjabat tangan saling mendoakan. Minimal doanya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baru salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian jangan lupa kantong isi uang baru. Isi uang baru Pak. Mau uang 5.000, uang 20.000, sepanjang jalan Bapak bersedekah. Cari orang-orang susah. Tujuannya apa? Tidak boleh pada hari raya ada orang tidak bergembira gara-gara tidak ada uangnya. Anak-anak kecil kita kasih duit. Gembirakan mereka. Lalu pulang, sunnah beda jalan pergi, beda juga jalan pulang. Waktu pergi jalan perintis kemerdekaan, waktu pulang tol. Sunnah. Nah, selesai itu silahkan datangi orang tua. Jangan dulu Kapolda kita datangi. Orang tua dulu. Oh, kalau jauh kampungnya ya sudah, langsung saja ke Kapolda. Inilah susah. Inilah susahnya polisi, kasihan kan? Saya dengar kabar polisi ini baru boleh minta izin cuti libur 7 hari setelah hari raya. Nah, sudah. Maka Bapak datang, bawa istri ke rumah Kapolda. Kalau orang tua tidak di sini. Kalau orang tua di sini, orang tua dulu Pak. Saya yakin Pak Jenderal pun pasti mengerti dengan istri. Matur nuwun. Kipa mau porang ngakaren. Bahasa Indonesianya, maafkan saya Pak Jenderal. Saya silaturahmi dulu ke orang tua. Sekedar saja salam tangan, minta maaf, makan. Setelah itu saya datang setor muka kepada Pak Jenderal. Tidak mungkin Pak Jenderal, saya dulu. Tidak mungkin. Nah setelah itu baru kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang pernah kita musuhi. Itu yang paling penting. Dia pernah kita sakiti atau dia pernah sakiti kita. Siapa yang baik? Bukan yang tua, bukan yang senior, bukan yang kaya. Siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ciri-cirinya suka meminta maaf. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apabila ini sudah kita lakukan, ada derajat takwa. Pak Kapolda sudah sekolahkan dirinya. Ternyata pulang punya prestasi, pasti ada promosi. Begitu juga ketika sudah mencapai derajat takwa, tidak mungkin Allah tidak mengapresiasi. Pasti ada promosi. Apa janji Allah? Man yattaqillaha. Siapa yang bertakwa kepadaku, yaj'allahu makhraja. Saya angkat derajatnya. 2, ku ampuni segala dosa-dosanya. 3, aku bukakan pintu rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas undangannya Pak Jenderal. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat beserta keluarga, dilimpahkan segala kebaikan dunia sampai akhirat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.